Ketika publik berbicara tentang Raja Sawit di Indonesia, beberapa nama konglomerat mungkin langsung terlintas di benak. Namun di balik layar panggung agribisnis global, ada satu nama yang permainannya berada di level yang berbeda. Seorang tokoh yang tidak sering tampil di media, namun kerajaannya menggurita dari perkebunan di pedalaman Sumatera hingga ke rak-rak supermarket di Tiongkok dan Eropa. Dialah Martua Sitorus. Setiap tahun, lembaga-lembaga keuangan merilis daftar orang terkaya di Indonesia dan namanya secara konsisten bercokol di jajaran teratas. Kekayaannya tidak hanya terhitung dalam rupiah, tetapi dalam miliaran dolar Amerika Serikat. Ini adalah sebuah anomali yang memicu sebuah misteri besar dalam dunia bisnis. Bagaimana seorang pemuda yang memulai usahanya dari kota kecil Pematang Siantar, Sumatera Utara, bisa membangun sebuah imperium agribisnis global yang begitu dominan dan tak tertandingi? Apa formula ajaib yang ia gunakan yang tidak dimiliki oleh ribuan pengusaha sawit lainnya? Untuk memecahkan misteri ini, kita harus kembali ke titik awal, jauh sebelum nama Wilmar menggema di seluruh dunia. Perjalanan Martua Sitorus tidak dimulai dari warisan kebun yang luas. Ia memulainya sebagai seorang pedagang. Bersama saudaranya, ia berdagang udang, ikan, dan komoditas lainnya di Medan. Disinilah petunjuk pertama dari formula suksesnya ditemukan. DNA-nya bukanlah DNA seorang planter, melainkan seorang trader. Pola pikirnya sejak awal adalah tentang jual beli, margin, dan arus barang. Langkah monumental berikutnya terjadi saat ia hijrah ke Singapura dan bertemu dengan Kwok Kun Hong, keponakan dari Taipan legendaris Malaysia, Robert Kwok, sang Raja Gula. Pertemuan dua visi ini melahirkan sebuah kemitraan dahsyat pada tahun 1991. Mereka mendirikan sebuah perusahaan perdagangan minyak sawit yang diberi nama Wilmar, sebuah nama yang nantinya akan menjadi sinonim dengan dominasi di pasar komoditas global. Seiring Wilmar tumbuh, formula rahasia di balik kesuksesan Martua Sitorus mulai terlihat jelas. Ini bukanlah sihir, melainkan sebuah strategi bisnis brilian yang dieksekusi dengan sempurna, yang dikenal sebagai integrasi vertikal total. Inilah inti dari misteri kesuksesannya. Berbeda dengan banyak pengusaha yang hanya fokus memiliki kebun, Martua dan Wilmar melakukan sesuatu yang radikal pada masanya. Mereka tidak hanya menanam sawit, tetapi mereka juga membangun pabrik pengolahannya, mendirikan pabrik rafinasi untuk memurnikan CPO, bahkan menciptakan merek minyak goreng mereka sendiri seperti Sanya dan Fortune untuk dijual langsung ke konsumen. Mereka sadar bahwa keuntungan terbesar tidak terletak pada tandan buah segar, tetapi pada produk jadi yang ada di meja makan konsumen. Dengan menguasai hilir, mereka tidak lagi bergantung pada fluktuasi harga CPO mentah. Mereka mengendalikan nasib produk mereka sendiri dan membangun loyalitas merek langsung di hati masyarakat. Mereka adalah pemain yang sama kuatnya di pasar tradisional seperti halnya di bursa komoditas. Untuk menyempurnakan integrasi ini, mereka bahkan membangun dan memiliki armada kapal tanker dan jaringan logistik mereka sendiri. Ini memungkinkan mereka mengontrol biaya pengiriman dan memastikan arus barang dari kebun di Indonesia ke pabrik di Tiongkok atau India berjalan tanpa hambatan. Mereka tidak bergantung pada pihak ketiga. Singkatnya, Martua Sitorus tidak hanya membangun sebuah perusahaan sawit, ia membangun sebuah mesin rantai pasok yang utuh dan tertutup. Ia mengontrol setiap langkah perjalanan minyak sawit, dari bibit yang ditanam hingga minyak yang dituang di wajan konsumen, dan ia mengambil keuntungan di setiap langkah tersebut. Kekuatan sejati Wilmar dan Martua Sitorus seringkali tidak terlihat oleh mata awam. Selain menjadi produsen raksasa, mereka adalah salah satu pedagang komoditas agrikultur terbesar di dunia. Mereka memperdagangkan tidak hanya sawit, tetapi juga gula, biji-bijian, hingga tepung. Diperkirakan sekitar 40% dari seluruh minyak sawit yang diperdagangkan di dunia pernah melewati tangan Wilmar dalam satu titik di rantai pasoknya. Kekuasaan mereka di meja perdagangan global memberi mereka keuntungan yang luar biasa, akses informasi pasar yang tak ternilai, kemampuan untuk mempengaruhi harga, dan kekuatan untuk menegosiasikan kesepakatan yang tidak bisa diimpikan oleh pesaing yang lebih kecil.
Misteri kekayaan fenomenal mertua Sitorus akhirnya terpecahkan. Formulanya bukanlah tentang memiliki lahan terluas semata, tetapi tentang memiliki kontrol paling menyeluruh atas seluruh rantai nilai. Ia adalah seorang visioner yang melihat bahwa masa depan agribisnis bukan hanya tentang menanam, tetapi tentang mengolah, mendistribusikan, dan menjual. Kisah mertua Sitorus adalah sebuah studi kasus tentang bagaimana seorang pedagang dari kota kecil bisa menjadi raja sunyi yang mengendalikan sebagian besar arteri perdagangan pangan dunia. Ia membuktikan bahwa dalam permainan komoditas global, kekuasaan tertinggi tidak selalu dipegang oleh mereka yang memiliki tanah terluas, tetapi oleh mereka yang paling cerdas dalam mengalirkan produk dari tanah tersebut hingga ke tangan miliaran konsumen di seluruh dunia.